Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Haidar Amirus MK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Epidemiologi Penyakit Berbasis Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Reni Rianti, NPM 2141013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit diare. Jadi definisi pengertian diare secara operasional adalah buang air besar, lembek, atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Ini biasanya lebih 3 kali sehari dan berlangsung kurang dari 14 hari, menurut Depkes RI tahun 2002. Kemudian di sini ada jenis-jenis diare. Yang pertama diare akut. Diare yang berlangsung kurang lebih dari 14 hari. Diare akut merupakan jenis diare yang paling umum terjadi. Penyebabnya antara lain infeksi saluran pencernaan akibat bakteri, virus atau parasit, mengkonsumsi terlalu banyak minuman bersoda, minuman beralkohol atau minuman yang mengandung kafein, keracunan makanan, dan efek samping dari obat-obatan tertentu. Yang kedua ada diare kronis, diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare kronis dapat menjadi tanda dari masalah kesehatan yang lebih serius seperti gangguan pencernaan kronis. Dan yang ketiga ada diare osmotik, diare yang terjadi ketika makanan yang ada di usus tidak dapat diserap dengan baik. Penyebabnya antara lain intoleransi laktosa, sensitivitas terhadap pemanis buatan, efek samping dari obat-obatan seperti antibiotik, obat tekanan darah, kemoterapi, dan terapi radiasi dosis tinggi. Kemudian ada gambaran klinis. Yang pertama, tinja yang encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari, feses lembek dan cair. Yang kedua, nyeri kram perut. Ketiga, mual dan muntah. Keempat, nyeri kepala. Kelima, kehilangan nafsu makan. 6, haus terus-menerus. Dan yang terakhir, darah pada feses. Kemudian etiologi diare. Secara klinis, penyebab diare ini dapat dikelompokkan dalam 6 golongan. Yang pertama, infeksi seperti bakteri, seperti Shigella, Salmonella, E. coli, dan golongan Vibrio. Kemudian ada virus, seperti rotavirus, Norquak Lake Agent, dan adenovirus. Kemudian ada parasit, seperti cacing perut, Ascaris, Trichuris, Bacillus cereus. Yang kedua, malabsorpsi. Yang ketiga, alergi. Keempat, keracunan, seperti keracunan bahan kimia dan keracunan oleh racun yang dikandung dan diproduksi, seperti jasad renik, algae, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kelima, ada imunisasi defisiensi dan sebab-sebab lain, menurut Depkes RI tahun 2002. Kemudian ada determinan penyakit diare. Yang pertama, agent, peradangan usus yang disebabkan bakteri SPT E. coli Salmonella, Shigella flexneri, Vibrio cholera, Vibrio eltor, Vibrio parahemolystius, Clostridium perfringens. Kemudian parasit, seperti protozoa, ada Entamoeba histolytica giardia lambda, Trichomonas hominis isosporal cacing, Necatos americanus, Trichuris tritula, Vermiculars tentasegina tania solium, dan ada virus seperti rotavirus, verpavirus, adenovirus, dan Norqual. Kemudian host atau pejamu meliputi umur, jenis kelamin, status gizi, dan asli eksklusif. Environment. Penyakit diare ini merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Dua faktor yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kemudian di sini ada tahap terjadinya diare. Yang pertama, tahapan prepatogenesis. Tahapan ini adalah fase sebelum seseorang terpapar atau mengalami penyakit diare. Dalam tahap ini, terdapat interaksi antara inang, agent, dan lingkungan. Host atau individu seperti kondisi tubuh, status gizi, dan usia. Faktor resikonya ini misalnya kurangnya pengetahuan tentang kebersihan. Selanjutnya agent,
Mikroorganisme penyebab diare ini seperti Escherichia coli, rotavirus, salmonella, atau Giardida lamblia. Lingkungannya seperti sanitasi yang buruk, udara, minuman yang terkontaminasi, makanan yang tidak higienis. Yang kedua ada tahap patogenesis. Tahap ini dimulai ketika agen penyebab berhasil masuk ke tubuh dan menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan. Prosesnya ini dapat dibagi menjadi tahap awal. Agen masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Agen kemudian mulai berkembang biak di saluran pencernaan. Kemudian ada tahap lanjut, muncul gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, dehidrasi, dan lemas. Pada kasus yang parah dapat menyebabkan komplikasi seperti shock hipovolemik akibat kehilangan cairan. Dan yang ketiga ada tahap postpatogenesis. Tahap ini mencakup proses pemulihan setelah penyakit diare teratasi. Fokusnya adalah mencegah komplikasi dan kekambuhan. Pemulihannya ini seperti mengembalikan cairan dan elektrolit yang hilang, perbaikan status gizi. Untuk pencegahan kekambuhannya ini seperti melakukan edukasi kita tentang kebiasaan hidup bersih dan sehat, perbaikan kondisi lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi. Kemudian ada vaksinasi seperti vaksin rotavirus untuk diare akibat virus. Selanjutnya ada pencegahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencegahan secara primer. Upaya ini dilakukan sebelum penyakit terjadi untuk mengurangi resiko paparan agen penyakit diare. Penyediaan air minum yang aman, misalnya udara yang sudah disaring, penerapan sanitasi yang baik, menggunakan jamban yang layak, dan vaksinasi terhadap agen penyakit diare seperti rotavirus. Yang kedua ada pencegahan sekunder, dilakukan setelah gejala awal diare muncul dengan tujuan mengurangi dampak penyakit dan mencegah komplikasi. Deteksi dini seperti mengenali tanda dan gejala awal diare seperti feses cair lebih dari 3 kali sehari dan dehidrasi. Pengobatan awalnya ini memberikan cairan rehidrasi oral seperti Oralit untuk mencegah dehidrasi, memberikan zinc untuk mempercepat penyembuhan, dan konsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan penyebab dan pengobatan yang sesuai, seperti misalnya antibiotik atau antiparasit jika diperlukan. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Upaya ini bertujuan meminimalkan dampak jangka panjang atau komplikasi akibat diare. Rehabilitasi seperti pemulihan status gizi melalui pemberian makanan bergizi dan suplemen jika diperlukan. Edukasi mengenai pencegahan, misalnya menjaga kebersihan makanan dan udara. Kemudian ada komplikasi manajemen. Penanganan ini dehidrasi berat melalui cairan intravena, perawatan intensif untuk komplikasi secara shock hipovolemik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.